gitu. Melasma tuh sama nggak sih dengan mungkin kita familiarnya dengan kayak flek hitam gitu, Dok? Nah, sebenarnya agak banyak disalahartikan ya. Jadi Ah, sebenarnya flek itu tuh kita hampir sama artikan dengan melasma ini merupakan suatu kelainan pigmentasi oke, berupa hiperpigmentasi yang biasanya terjadi pada wajah oke. gitu ya. Dia biasanya persebarannya sentrofasial atau di bagian tengah dari wajah dan biasanya dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti genetik Oh, gitu ya. genetik. Genetik. Jadi kalau misalnya ada keturunan orangnya dari keluarganya ada keturunan melasma, biasanya nanti dia akan memiliki bakat gitu ya untuk terjadinya melasma juga Oke. gitu. Melasma tuh sama nggak sih dengan mungkin kita familiarnya dengan kayak flek hitam gitu, Dok? Nah, sebenarnya agak banyak disalahartikan ya. Jadi Ah. sebenarnya flek itu tuh kita hampir sama artikan dengan hiperpigmentasi Oh, justru oke. gitu. Tapi flek itu bisa penyebabnya banyak berarti. Karena kan tadi kan terminologi flek itu tuh penyebabnya banyak ya. Mhm. Nah, flek itu bisa jadi karena suatu melasma bisa. Oke. Intinya flek itu tuh hampir sama pengertiannya dengan hiperpigmentasi Oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong flek, fleknya disebabkan karena apa nih? Mhm. Apakah yang pertama karena melasma Mhm. gitu atau penyebab lain? Yang Penyebab adalah lainnya itu bisa hiperpigmentasi pasca inflamasi apa itu, Dok? gitu. Nah jadi di bidang dermatologi semua yang berwarna merah Mhm. pasti akan menjadi coklat kalau misalnya menyembuh. Seperti contohnya jerawat misalnya. Oke. Jerawat itu kan pada saat dia inflamasi, pada saat dia lagi sakit-sakitnya, itu kan Mhm. warnanya merah ya. Gitu, Betul. kalau dipegang rasanya nyut-nyutan gitu kan. Yes. Itu jerawat yang meradang. Oke. Setelah dia sembuh, dia akan berubah jadi apa? Agak sedikit mungkin, coklat, Yes, yes. itu yang kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi Oke. gitu. Tapi sebenarnya inflamasi ini tuh nggak hanya dari akne aja, tapi semua penyakit kulit, semua kelainan kulit yang radang atau berwarna merah, Mhm. nanti kalau misalnya udah sembuh pasti akan jadi coklat. Kita Oke. sebutnya itu flek juga. Nah, Mhm. penyebab lainnya tuh sekarang juga banyak ya. Makin Mhm. ke sini kayaknya iklan-iklan di media sosial juga lebih kenceng ya. Kita Mhm. bisa mengakses berita apapun gitu ya. Mhm. Segala skincare sekarang dari yang merek lokal sampai yang interlokal sampai Mhm. yang internasional semuanya kita bisa akses. Nah, jadi kadang-kadang hiperpigmentasi atau flek itu tuh terjadi juga karena penggunaan skincare gitu. Ah, Kalau misalnya kita pakai skincare-skincare yang sifatnya asidik atau asam gitu ya, oke. kadang-kadang dia bisa bikin iritasi, iritasi kulitnya jadi merah, setelah merah jadi nah, Coklat, jadi hiperpigmentasi jadi juga hiperpigmentasi. gitu. Ada lagi sekarang Itu maksudnya berarti skincare-nya nggak cocok ya, Dok? Atau seperti apa? betul, jadi ada Oke. beberapa skincare yang memang bersifat iritatif. Kita sebut Oh, saja retinol iya. misalnya. Dia itu termasuk yang fotosensitif. Jadi kalau misalnya kita pakai retinol malamnya, dan kita nggak kuat ya kulitnya, besoknya kita langsung jemur di matahari itu bisa bersifat sebagai photosensitizer Mhm, mhm, gitu. Ada lagi beberapa skincare yang kita ketahui cukup iritatif ya, seperti vitamin C iya. misalnya. Nah, vitamin C. Terus habis itu ada lagi AHA, BHA itu Mhm. jenis-jenis asam juga bersifat iritatif terhadap kulit Oke. gitu. Jadi make sure teman-teman di sini kalau misalnya pakai skincare ya, misalnya nih kita udah pakai 2 macam, 3 macam skincare sehari. Terus habis itu kita pengen nambah lagi, make sure nambahinnya satu-satu. Kalau misalnya kita bicara pigmentasi tadi, salah satunya adalah ochronosis eksogen Apa itu, gitu Dok? ya. Nah jadi sekarang banyak banget ya kayaknya kita melihat krim-krim etiket biru, ada logonya warna biru yang Mmm, seharusnya digunakan untuk treatment dengan konsultasi dokter terlebih dahulu, oke, tapi tapi? sekarang bebas banget diakses. Gitu. Nah, Mmm, biasanya kelainan pigmentasi yang berwarna ungu disertai dengan urat-urat halus tuh warna betul, merah kan. heeh. Nah, urat-urat halus warna merah, pigmentasinya warna ungu, itu hampir pasti efek samping dari penggunaan krim yang mengandung 3 macam bahan campuran nih. Mhm, Yang pertama adalah kortikosteroid gitu. oke. Kortikosteroid
Yang kedua adalah hidroquinone dan yang ketiga retinoid. Oke. Sebenarnya ini tiga macam ini tuh ampuh banget sebenarnya kalau misalnya untuk nanganin pigmentasi. Oke. The thing is karena efeknya cepat dan hasilnya memuaskan, pasien-pasien ini tuh akhirnya tergoda untuk menggunakan krim ini tanpa resep dokter. Penggunaan laser untuk kelainan hiperpigmentasi ini tuh diperbolehkan dengan catatan penggunaannya tepat Mhm. gitu. Jadi di Mmm. pasien ini kita tanganin di Beautiful ya. Mhm. Ini semuanya lengkap nih. Satu ada gambaran keunguannya. Iya. Ya, keunguannya. Berarti tadi dia sempat menggunakan krim-krim hydroquinone dalam jangka waktu panjang Iya. gitu. Berikutnya kita lihat ada titik-titik putihnya. Ini ya yang di sebelah sini nih bawah. Iya. Titik-titik putih itu berarti dia pernah di laser sebelumnya Yes, gitu. laser juga. Berikutnya kita juga lihat ada urat-urat kemerahannya walaupun mungkin kurang Betul. jelas ya. Yes. Jadi dia ada riwayat penggunaan krim-krim yang dilarang juga sebelumnya. Yang bahannya itu tadi ya, Betul. Nah 3 bahan ini itu ya, Dok? betul, ini yang kita akan bahas tentang novel approach untuk menangani hyperpigmentation di Beautiful. Sorry Dok, sebelum kita, ke penanganan, biasanya orang yang datang ke sini usianya, berapa? Apakah memang, anak muda juga sudah banyak yang seperti ini atau bagaimana? Untuk yang datang ke Beautiful dengan kondisi seperti ini biasanya udah umur 30-an. Oke. Karena untuk mencapai kondisi seperti ini, Mhm. itu dibutuhkan waktu dengan penggunaan krim yang setiap I hari, see. laser yang berkali-kali, Berkali, itu ya. baru akan jadi seperti ini, Oke. gitu. Nah, Oke. ini yang kita lakukan di Beautiful, gitu Mhm. ya. Kalau misalnya kita lihat guideline penanganan dari hiperpigmentasi, Mhm. itu yang kita lakukan di Beautiful ini termasuk salah satu yang berdasarkan sains. Mmm. Ya, jadi di sini kita punya T-plasma ya, di treatment yang namanya T-plasma Di di Beautiful plasma. ini gitu. Apa itu, Dok? T-plasma itu kamu pernah nyoba PRP nggak? Pernah? Nah, PRP hampir sama seperti PRP, tapi ini tailorized di Beautiful I see, oke. gitu. Nah, kenapa sih kita pilih T-plasma atau penggunaan PRP untuk menangani kasus-kasus seperti ini Oke. gitu? Karena pada kondisi yang seperti ini kulitnya masih rusak Iya, gitu ya. Kita bayangkan kalau misalnya kulitnya rusak, barrier kulitnya nggak bagus, benar. ya kita kasih segala macam yang skincare atau treatment-treatment yang sifatnya asam, Nggak itu bisa? pasti nggak akan bagus Mhm. gitu. Jadi kita di sini fokus untuk menangani hiperpigmentasi ini dengan memperbaiki kulitnya terlebih dahulu Betul. gitu. Kalau misalnya kita tahu eh, PRP ini sangat banyak mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kulit Mhm. gitu ya. Jadi Ya. pada tahun 2022 di Ah. suatu systematic review, Mhm. nah di sini kita baca bahwa dengan menyuntikkan PRP intradermal itu menunjukkan hasil yang signifikan untuk memperbaiki melasma Oke, sudah ada gitu. penelitiannya ya. Ya betul dan jadi sekalian kita memiliki efek untuk menghilangkan melasmanya, ternyata di slide berikutnya, nah ini ternyata si PRP ini juga memiliki efek untuk augmentasi dari skin volume. Jadi dari hasil abuse krim yang sebelumnya tadi, itu kulitnya jadi tipis, Aku sering dengar tuh kayak gitu, ya kalau kan? salah-salah bisa bikin kulit kita Iya, tipis. betul. Nah, jadi si krim yang mengandung kortikosteroid itu ternyata dia mencegah kulit untuk membelah. Mmm, Makanya kulit menjadi tipis gitu. oke. Ciri-cirinya kalau misalnya kita berjemur di bawah sinar matahari Iya, gampang merah jadi udang rebus gitu. baru healing bentar di pantai langsung Yes, itu merah. ciri-cirinya. Nah, Aha. makanya dengan kita menggunakan injeksi PRP ini yang kita masukkan ke dalam kulit, selain dia mengatasi melasma, tadi sudah dibuktikan dengan penelitian, ternyata Mhm. dia juga mengaugmentasi skin volume-nya. Nah, dia juga meningkatkan proliferasi dari sel-sel kulit gitu. Dari kulitnya yang tadi tidak bisa membelah gara-gara krim-krim yang terlarang itu, Ter kita kita stimulasi lagi biar Oke. kulitnya hidup lagi. Ada juga kalau Oke, kondisi obesitas itu bisa menyebabkan hyperpigmentation? Oh betul. wow, baru tahu. Ya, jadi pada orang-orang yang berlebihan berat badannya itu bisa menimbulkan masalah pigmentasi juga.
biasanya di area-area lipatan nih, seperti lipatan tengkuk, Oh, lipatan leher gitu benar. ya, lipatan ketiak, itu biasanya Yes. ada, pigmentasinya. Jadi Yes. kalau misalnya orang bilang katanya, kayak ada dakinya, Bukan. tapi nggak digosok pakai sabun, Heeh, sekeras apapun nggak hilang gitu. oke. Karena ini memang masalah pigmentasi yang terjadi karena obesitas. Gitu, dan di Oh. Beautiful kita ada dokter spesialis gizinya, ada terapi, hiperbariknya juga. Jadi approach-nya untuk menghilangkan masalah-masalah pigmentasinya ini dengan holistik, dengan berbagai pendekatan.